Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah, saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas setiap nikmat dan karunia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, pada kesempatan ini kita telah memasuki pertemuan yang kedua, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca muqaddimah dari kitab yang kita baca dan kita pelajari, kitab yang berjudul At-Tauhid lin-Nasyi'ah wal Mubtadi'in, pelajaran tauhid bagi para pelajar dan juga bagi para pemula. Bagi ikhwah atau saudara-saudara semua yang ingin sama-sama belajar memakai kitab sebagai panduan, maka kami menganjurkan bagi saudara-saudara semua untuk mencari file kitab At-Tauhid lin-Nasyi'ah wal Mubtadi'in. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama dari kitab ini, yaitu As'ilatun fit Tauhidi lil Mubtadi'in. Beberapa pertanyaan terkait pembahasan masalah tauhid bagi para pemula. Beliau Dr. Abdul Aziz memulai muqaddimah dari pembahasan yang pertama ini dengan ucapan beliau, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rabbi Allah Ana a'budu Rabbi Ana uhibbu Rabbi. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Di dalam muqaddimah yang pertama ini, Dr. Abdul Aziz mengisyaratkan bahwa bila seseorang ingin dikatakan sebagai seorang muslim, maka dia harus melafazkan dua kalimat ini, yaitu ikrar la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, Muhammad Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan kita ketahui kedua kalimat ini merupakan pintu masuk seseorang ke dalam Islam. Manakala dia telah mengucapkan dua kalimat ini dengan yakin dari lubuk hati yang paling dalam, dengan keimanan, maka orang tersebut telah menjadi seorang muslim. Kemudian beliau mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Ana a'budu Rabbi, saya beribadah, menyembah Rabbi, Tuhanku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ana uhibbu Rabbi, saya mencintai Tuhanku, atau saya mencintai Tuhan saya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu dikatakan dia sebagai
ibadah yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala manakala dia diiringi dengan rasa cinta dan juga rasa hina, tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah muqaddimah yang disampaikan dan ditulis oleh Dr. Abdul Aziz terkait as'ilah fit tauhid lil mubtadi'in, beberapa pertanyaan terkait tauhid bagi para pemula. Kita masuk kepada beberapa pertanyaan tersebut, yaitu yang pertama adalah man rabbuka, siapa Tuhanmu. Jadi ini adalah pintu masuk kita kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka kita jawab, Rabbi Allah, Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Manil ladzi khalaqaka, siapa yang telah menciptakanmu? Jawabannya adalah Allah alladzi khalaqani wa khalaqan nasa jami'an. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan saya dan menciptakan manusia seluruhnya. Pertanyaan berikutnya adalah manil ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar, siapakah yang telah menciptakan malam, siang, matahari dan rembulan? Maka kita jawab Allah alladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Allah adalah zat yang telah menciptakan malam, siang, matahari dan rembulan. Jadi ini adalah dasar bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Manil ladzi khalaqal arda allati namshi 'alaiha. Pertanyaan berikutnya adalah siapakah yang telah menciptakan bumi yang kita pijak ini, kita berjalan di atasnya, kita beraktivitas di atasnya, kita hidup di atasnya? Maka kita menjawab Allah alladzi khalaqal arda allati namshi 'alaiha. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang telah menciptakan bumi yang kita pijak ini. Kita berjalan di atas permukaannya, kita hidup di atas permukaannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan semuanya itu. Manil ladzi khalaqal bihara wa ajral anhara. Siapakah yang telah menciptakan lautan wa ajral anhara dan mengalirkan sungai? Maka tentu kita menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan lautan yang luas beserta apa yang ada di dalamnya berupa ikan, terumbu karang, makhluk-makhluk laut, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Dan dia pula yang telah mengalirkan sungai-sungai. Manil ladzi yunazzilul maqara minas sama'i. Siapakah yang telah menurunkan hujan dari langit?
Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang telah menurunkan hujan bagi manusia dari langit. Hujan yang penuh dengan keberkahan, yang mana dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan permukaan bumi ini subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Berikutnya, manilladzi khalaqal asjara wa akhraja minha ath-thimara. Manilladzi khalaqal asjara wa akhraja minha ath-thimara. Siapakah yang telah menciptakan pepohonan dengan berbagai macam ukurannya, dengan berbagai macam bentuk pohon dan daunnya, wa akhraja minha ath-thimara, dan mengeluarkan dari pepohonan tersebut berbagai macam bentuk buah-buahan dengan aneka ragam rasanya, warnanya, ukuran, dan bentuknya. Maka kita menjawab, Allah alladzi khalaqal asjara wa akhraja minha as-thimara. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang telah menciptakan pepohonan dan mengeluarkan darinya berbagai macam buah-buahan. Jadi, ini adalah beberapa pertanyaan yang terkait dengan masalah tauhid bagi para pemula. Dan kesimpulan dari pembahasan yang pertama ini adalah bagaimana kita pada tingkat-tingkat dasar ini mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sini Dr. Abdul Aziz menyuguhkan kita pertanyaan-pertanyaan yang begitu mendasar. Seperti, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Manil ladzi khalaqaka? Siapa yang telah menciptakanmu? Manil ladzi khalaqal lail wan nahar wasyamsa wal qamar? Siapa yang telah menciptakan malam, siang, matahari dan rembulan? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat umum dan dekat dengan kita, dengan keseharian dan lingkungan kita. Siang dan malam kita mengalaminya setiap hari. Kita mengalaminya setiap waktu. Asy-syams wal qamar, matahari dan rembulan. Kita bisa melihatnya dengan mata kita, dengan penglihatan kita. Kemudian bumi, kita biasa berjalan di atasnya, hidup di permukaannya, membangun tempat tinggal, mencari nafkah. Kemudian air yang kita butuhkan. Maka pertanyaan-pertanyaan ini sangat dekat dengan kita. Dan melalui hal-hal yang sederhana dan dekat ini, kita diperkenalkan atau dapat mengenal zat yang telah menciptakan kita dan menjadikan bagi kita berbagai macam fasilitas untuk menunjang kehidupan kita di muka bumi ini. Dan dia zat yang telah menyediakan semua hal tersebut, telah menciptakan kita dan semua makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Dia adalah Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita langsung masuk ke
Pembahasan yang kedua yaitu As'ilatun fit Tauhid lil Mubtadi'in Qismus Tsani. Al-Qismus Tsani atau bagian yang kedua. Beberapa pertanyaan terkait permasalahan tauhid bagi para pemula, bagian yang kedua. Beliau Dr. Abdul Aziz mengatakan ana a'budullaha sebagai lanjutan dari pertemuan dari pembahasan sebelumnya. Ana a'budullaha ana uhibbullah. Saya menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, salat, puasa, zakat, haji, sedekah, menyembelih, menunaikan nazar. Ini adalah bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana uhibbullah. Saya mencintai Allah. Zat yang telah memberikan, menganugerahkan kepada saya begitu baca nikmat sehingga saya bisa melanjutkan proses kehidupan saya di muka bumi ini, yang telah menuntun langkah saya kepada keimanan, kepada Islam, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat yang telah memberikan begitu banyak karunia, maka dia pantas untuk mendapatkan kecintaan dari hamba-hambanya. Allah khalaqan nas li'ibadatihi wa ta'atihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan beribadah dan taat kepadanya. Jadi keberadaan kita di muka bumi ini adalah untuk merealisasikan tugas utama kita, yaitu beribadah dan taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadatullah wajibatun. Ibadatullah wa ta'atuhu wajibatun ala jami'in nas. Beribadah, menyembah Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban setiap manusia. Jadi ini adalah beberapa muqaddimah atau beberapa kalimat yang menjadi muqaddimah atau pengantar bagian yang kedua dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan permasalahan tauhid bagi para pemula. Kita masuk kepada pertanyaan yang pertama. Ma dinuk? Kalau pada pembahasan sebelumnya pertanyaan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita sembah. Sekarang pertanyaan terkait agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah. Agama yang Allah Subhanahu wa taala ridai dan agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak menerima agama selain Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima. Dan orang tersebut yang mencari agama selain daripada agama Islam untuk dia anut, untuk dia amalkan, untuk dia terapkan dalam kehidupannya, fil akhirati minal khasirin. Di akhirat kelak dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ma dinuk? Apa agamamu? Maka kita jawab, diniyal Islam. Agama saya adalah Islam. Berikutnya, mal Islam. Setelah kita tahu agama kita, maka kita harus tahu apa yang dimaksud dengan Islam, sehingga yasluh intisabuna, supaya ketika kita mengatakan diri kita sebagai seorang muslim, maka kita telah tahu dengan betul apa yang dimaksud dengan kata Islam itu sendiri. Jadi
al-Islam huwa tauhidullah wa ta'atuhu ay wa ta'atullah wa tarku mukhalafati amrillahi ta'ala. Islam adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, baik pada setiap perbuatan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti menciptakan. Maka tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberi rezeki kepada makhluk, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengatur alam semesta yang begitu luas ini, maka yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan-perbuatan yang khusus baginya. Kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi dia persembahkan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah. Dia salat untuk Allah, berpuasa untuk Allah, sujud dan ruku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang telah dia sebutkan di dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-Islam huwa tauhidullah. Islam adalah mentauhidkan Allah. Wa ta'atullah, mentaati Allah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarku mukhalafati amrillah, dan meninggalkan segala macam bentuk perbuatan yang bertentangan atau menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Islam. Berikutnya adalah setelah kita mengetahui apa agama kita, mengetahui pengertian Islam itu sendiri, maka kita masuk kepada pertanyaan berikutnya, yaitu ma asasul Islam. Apa dasar atau pondasi dari agama Islam? Apa dasar atau pondasi agama Islam? Maka kita jawab, asasul Islami syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dasar Islam. Seseorang kalau mau dia dikatakan sebagai seorang muslim, maka dia harus berikrar, bersyahadat, mempersaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Dia harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan dia harus bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke tengah-tengah umat manusia akhir zaman untuk menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah dasar atau pondasi agama Islam yang merupakan jalan atau pintu masuk seseorang agar dia menjadi seorang muslim. Jadi dia harus bersyahadat. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berikutnya adalah limadza naqumu jami'an li ada'is salati 'inda sama'il adani. Mengapa kita berdiri semuanya untuk menunaikan ibadah salat ketika azan, ketika mendengar azan dikumandangkan? Kita mengetahui bahwasanya salat itu adalah rukun kedua di dalam agama Islam. Perintah kedua setelah
seseorang diperintahkan untuk bersyahadat. Jadi, kenapa kita berdiri semuanya? Kita semua berdiri untuk menunaikan ibadah salat ketika mendengar azan dikumandangkan atau setelah mendengar azan dikumandangkan. Maka jawabannya adalah li'anna as-salata ruknun min arkanil Islam. Karena ibadah salat itu merupakan salah satu rukun di antara rukun Islam yang 5. Wala yakunul insanu musliman illa bifi'liha. Dan seseorang tidak dikatakan sebagai seorang muslim kecuali dengan menunaikannya, dengan menegakkan salatnya. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Dan di dalam hadis juga disebutkan bahwasanya salat itu adalah tiang agama. Salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Manir rasulu alladhi arsalahu Allahu ilaina. Sekarang kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya, yaitu mengenai ar-rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pertanyaan sebelumnya, pertanyaan 1, 2, 3, dan 4, ini mengenai agama, maka pertanyaan berikutnya adalah mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita, teladan kita, qudwah kita, manusia yang kita diperintahkan untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan terhadap diri kita sendiri, terhadap anak-anak kita, terhadap orang tua kita, dan juga terhadap seluruh manusia. Manir rasulu alladhi arsalahu Allahu ilaina. Manir rasulu alladhi arsalahu Allahu ilaina. Siapakah utusan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada kita semua? Maka jawabannya adalah An-Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa ar-rasulu alladhi arsalahu Allahu ilaina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah rasul, utusan yang telah Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita semua. Limadha arsalallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi jami'a? Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia? Arsalahu Allahu ilan nas liyu'allimahum al-Islam. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia untuk mengajarkan mereka Islam, syariat Islam, mengajarkan kepada mereka at-tauhid dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malladhi yad'u ilaihi an-nabiy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang diseru, diajak Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahkan kepada seluruh umat manusia? Yad'u an-nabiy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila ibadatillahi wahdahu. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia, mendakwahi manusia, menyeru manusia
kepada peribadatan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Wa tarki ibadati ghairillah, dan meninggalkan segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya beliau menyeru kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan taat kepadanya. Jadi ini merupakan as'ilah lanjutan, pertanyaan lanjutan terkait permasalahan tauhid bagi para pemula. Dan di akhir pertemuan ini kita simpulkan bahwasanya pertanyaan-pertanyaan ini tidak keluar dari 3 hal. Yaitu pertanyaan yang pasti akan ditanyakan nanti kepada seorang muslim ketika dia masuk ke dalam kuburnya. Yaitu man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, dan apa agamamu, serta wa man nabiyuka, dan siapakah nabi yang telah diutus ke tengah-tengah manusia. Maka dengan mempelajari dan mengamalkan apa yang kita pelajari ini, apa yang kita bahas pada pertemuan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita as-sabat dan pertolongan ketika kita ditanyakan oleh 2 orang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan kita ketiga pertanyaan ini. Aqulu hadza ma tasma'un. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan terutama bagi kami pribadi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.